Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue akan berbagi pengalaman tentang konten kreator faceless ya. Ini adalah ladang yang gue tekuni dari SMP sampai di umur 19 tahun ini, dan gue memutuskan untuk berhenti sekarang. Karena apa? Jujur, orang-orang itu konten pasti nyari duitnya. Bohong, munafik kalau mereka nggak nyari keuntungan duit. Dan yang gue dapet di konten kreator faceless ini, itu duitnya kayak sumpah lebih baik kalian jual kacang di pasar-pasar, di jalan-jalan, karena itu lebih menguntungkan. Kalau jadi konten kreator tanpa muka, gini keuntungannya ya gimana ya, kalau ini dibilang jadi side hustle, income-nya juga nggak terlalu besar, apalagi dijadiin passive income. Jadi buat kalian yang ingin jadi konten kreator faceless, ambil 4 keuntungan ini aja, dan kalau kalian udah tahu, udah cabut dari dunia media sosial dan ganti ke pekerjaan lain. Misal kalian jadi pengelola akun di perusahaan orang atau lain-lain. Yang pertama, keuntungannya apa? Kalian tahu gimana cara bikin konten viral ya. Ini yang gue rasain. Karena gue tahu gimana caranya bikin konten itu di 3 detik pertama memikat orang, gimana cara biar gak bosen, gimana cara ngatur sound apa segala macam ya. Jadi ini skill yang bagus lah. Lalu yang kedua, kalian paham gimana algoritma media sosial. Gue paham betul gimana media sosial itu bekerja. Kenapa bisa sepi, kenapa sekarang bisa naik, kenapa awal-awal bikin akun tuh sepi semua, kenapa kok pertengahan tuh gampang naik, sering viral. Tahu gue, topik apa yang sedang relevan hari ini, niche apa yang jago, yang apa ya, niche apa yang cocok untuk anak-anak Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial. Dan yang ketiga, kalian paham cara ngeboost follower dan mertahanin followers. Karena kalau kalian ya punya akun nih, misal niche kalian tuh berantakan atau topik yang kalian bawa itu campur aduk, itu follower kalian akan bingung, ini orang konten apa anda. Akhirnya kalian nyerah dan cabut, maksudnya followersnya pada cabut gitu. Yang unfollow banyak. Dan yang keempat, kalian paham gimana cara nata akun, dari bionya, foto profilnya, penataan postingannya, desain-desainnya, karena itu semua mempengaruhi kualitas akun kalian. Udah, kalau kalian udah dapat 4 rahasia ini, skill ini, kalian cabut aja udah di konten creator faceless. Apalagi yang kalian mau dapetin duit? Enggak ada. Jujur ya, gue udah ada 3 akun yang gue garap yang besar-besar ya. Pertama Animation, itu akun yang ngebahas tentang meme-meme gitu. Followernya udah 92.000, dan gue nggak dapat apa-apa dari sana, nggak dapat penghasilan karena nggak dimonet gitu di IG sama TikTok. Lalu yang kedua, gue punya akun yang namanya Selbiol. Itu gue ngonten tentang animasi-animasi kartun, ya, tentang sinetron-sinetron, film-film, movie-movie, dan lain-lain. Dan gue nggak dapat apa-apa dari sana, duit pun nggak dapat sama sekali. Dan yang ketiga, gue main di akun Inflasi Otak yang bahas tentang politik, hukum, sosiologi, dan lain-lain. Ini mungkin gue ada potensi untuk orang endorse gue, dan gue dapat lah secercah rupiah gitu, tapi nggak sampai 100.000, bayangin. Itu perjalanan gue dari SMP sampai sekarang, gue cuma dapat 100.000. Padahal ya, follower di Animation 92.000, follower di Selbio 200.000, follower di Inflasi Otak 164.000. Tapi keuntungan yang gue dapat cuman 100.000 kurang ya. Jadi buat kalian yang punya mimpi di konten kreator fast atau tanpa muka ini, udah redupin aja mimpi kalian. Gak akan ada endorse pun susah, karena endorse tuh sekarang ya pakai manusianya gitu. Kalau kalian konten kreator tanpa muka, gimana cara endorse barang, gimana caranya, wah susah lah pokoknya intinya. Yang kalian harus lakukan yaitu di masa muda ini bukan fokus nyari duit ya, investasi aja ke kuping ke atas, banyakin pengalaman, banyakin ilmu, banyakin koneksi, dan lain-lain. Nah, coba hal baru. Ini yang menunjang kalian nanti di usia 30. Dan gue sadar ini udah waktunya gue berhenti, dan gue manfaatin skill yang gue dapat dari konten creator faceless untuk kerja di perusahaan travel sekarang sebagai manajer akun, alhamdulillah. Dan ini lebih sehat tentunya, meskipun gue masih ngonten faceless, tapi gajinya ada tetap gitu, digaji orang.
ya, karena buat promosi travel mereka gitu ya. Ya mungkin jujur bagi kalian yang ingin terjun ke konten creator faceless, yang realistis aja lah ya. Mungkin kalau kalian punya tema yang mudah untuk dapat endorse di konten creator faceless, gue nggak tahu, tapi apa yang gue coba kayaknya susah juga nyari topik yang mudah di endorse sama orang kalau konten tanpa muka. Ya boleh seterah kalian lah. Jadi intinya tolong jangan berekspektasi tinggi pada konten creator faceless karena penghasilannya tidak terlalu tinggi. Jadi saat ini kalian bekerja dulu di orang, cari pengalaman sebaik-baiknya, karena umur 20 bukan masanya menghasilkan tetapi masanya membentuk ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang gue akan fokus mengembangin diri gue. Bulking, workout, studying, self-teaching, kerja di orang, posting konten affiliate ya. Karena affiliate kan pakai skill kita, skill manusia kita, skill ngomong, skill jualan, skill sales, skill marketing ya, konten affiliate, dan juga belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini penting juga ya buat kita lah. Ini ya gue bagi-bagi dikit aja lah apa yang gue kerjain setelah gue keluar dari dunia perkontenan tanpa muka. Jadi sekian saja, semoga kalian dapat sedikit nasihat dari gue yang masuk lah ya. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.